Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Nah, ayuhal ikhwah, kita lanjutkan dari membaca kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-23 ya. Setelah kita baca fawaid, sekarang kaidah ya. Faedahnya belum selesai ya? Belum selesai. Ya, dilanjutkan dari Bapak Teguh, silakan. Bayanu al-nasi wa annahum ya'maluna lakinnahum yatafawatuna bin nataiji. Ya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Diterjemahkan. Di dalam hadis ini menjelaskan keadaan manusia dan bahwasanya mereka melakukan, akan tetapi mereka berbeda di dalam hasilnya. Iya, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi fil hadisi bayanun. Kalau ada sibul jumlah di awal, biasanya sebagai apa? Khobar, gitu ya. Sibul jumlah di awal, dia sebagai khobar, sehingga setelahnya adalah mubtada. Fil hadisi bayanu halin nasi. Hali sebagai mudhaf ilaihnya. Di dalam hadis terdapat penjelasan keadaan manusia. Fil hadisi bayanu halin nasi. Wa annahum, dan bahwasanya mereka ya'maluna, ya mereka semua itu beramal. Di dalam hadis terdapat penjelasan keadaan manusia. Ahlan, Bapak. Bahwasanya mereka semua itu beramal. Lakinnahum, akan tetapi mereka yatafawatuna fin nataiji, berbeda-beda, bermacam-macam ya, dari tafawata, fin nataiji, dalam apa? Dalam hasil-hasilnya. Ini menjelaskan keadaan manusia yang berbeda-beda, semuanya beramal, semuanya bekerja, semuanya berusaha, tapi berbeda-beda hasilnya. Ada yang untung dan ada yang buntung, ya. Ada yang untung, ada yang buntung. Ya. Dilanjutkan, Bapak Witono. Apa tadi? Taqa. Iya, mumtaz, barakallahu fiik. Diterjemahkan, Bapak? Kebebasan dalam kehidupan ini dengan mencari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Bagus.
Pihak panitia nama berbagi Mm-mm. juga dunia menawarkan dirinya atau menggunakannya. Mm-mm. Baik, jadi bahwasanya siapa yang beramal dengan ketaatan kepada Allah, Dia telah memerdekakan. dia telah memberikan Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiq. Syukran ala husnil qiraah wa tarjamah. Al-hurriyatu. Al-hurriyatu. Jadi al-hurriyatu itu adalah kemerdekaan atau kebebasan. Merdeka. Gitu ya. Merdeka. Ini cocok kalau pas 17-an ya, merdeka. Hakikat kemerdekaan itu ya. Merdeka fi hadhil hayati, badal al hayati sebagai apa? Badalnya. Jadi merdeka dalam kehidupan ini takunu bi taatillahi ta'ala, itu dengan cara mentaati Allah Ta'ala. Li'anna biha, karena dengannya, pemirsa kembali kemana? Kembali ke ta'ah, iya. Tahsulun najatu, yang dengannya itu tercapai apa? Keselamatan. Najatu itu keselamatan. Beda dengan najahu. Kalau najahu apa? Kesuksesan, keberhasilan. Sedangkan najatu itu adalah apa? Keselamatan. Jadi merdeka dalam hidup ini itu adalah dengan mentaati Allah Ta'ala. Karena dengannya, dengan mentaati Allah itu akan selamat. Dalilnya apa? Kullun nasi yaghdu. Setiap orang itu apa? Yaghdu, berpagi-pagi. Maksudnya ya berusaha. Fabai'un nafsahu, di tanwin ya, fabai'un gitu ya. Nafsahu. Nafsa kenapa nasab ini? Mas Agung. Fabai'un nafsahu. Iya, bagus. Dari mana? Iya, dari isim fa'il ba'i'un. Bagus. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu. Ada setiap orang itu berpagi-pagi, berupaya, berusaha, ya. Maka ada yang menjual dirinya. Fabai'un nafsahu. Famu'tiquha. Ada yang apa? Memerdekakannya. Au mubiquha, atau malah membinasakannya. Ya. Fabai'un nafsahu, ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakannya, dan ada yang justru malah membinasakannya. Muhlikuha. Kemarin kan makna dari apa? Mubiquha artinya muhlikuha, membinasakannya. Gitu ya. Artinya apa? Annaman amila. Annaman. Kita baca man karena setelahnya adalah apa? Fi'il. Bagus. Annaman amila bitu'atillahi, bahwasanya barang siapa yang beramal dengan ketaatan pada Allah, maka ini a'taqa nafsahu, maka dia telah memerdekakan atau membebaskan apa? Dirinya. Ini makanya sering ketika
17-an itu dijelaskan hakikat kemerdekaan adalah merdeka dari kesyirikan, merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Kan gitu ya, hakikat merdeka. Merdeka dari diperbudak oleh dunia. Kan gitu. Ya. Merdeka dari apa? Diperbudak oleh dunia. Nah, ini. Dilanjutkan, Bapak Satiman. Yang setelahnya, nggih, fal hurriyatu. Fal hurriyatu Ya. laisat di itlaqi dua Hawa. bagus. Kama itu Bagus. Al-Qur'iyati Ya. innama naqulu lahum. Ya. Al-Qur'iyatu ma'ana mahtal ubruhi Tahta ubudiyati. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiqh. Syukran ala husnil qiraah. Diterjemahkan, Bapak? Al-Qur'iyat itu kebebasan. Kebebasan bukanlah mengikuti hawa nafsu. Iya, bagus. Yang sebebas-bebasnya. Sebagaimana ya disarankan para pembawa kebebasan, penyeru kebebasan. Iya. Tetapi kita mengatakan kepada mereka, bagus, kebebasan yang benar adalah yang berada di bawah menghamba kepada Allah. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah wa tarjamah. Fal hurriyatu, maka kebebasan atau kemerdekaan. Merdeka atau bebas itu ya, laisat bi itlaqil hawa, bukanlah dengan memutlakkan hawa nafsu. Maksudnya apa? Bukanlah dengan mengikuti hawa nafsu, bukanlah dengan itlaq, itu melepas. Nek cara Jawa ini ya diculke. Tolik itu ada diculke. Ya, bukan dengan apa? Melepas hawa nafsu atau ngeculke hawa nafsu. Ya, bukanlah dengan mengikuti apa? Hawa nafsu. Ibaratnya renek rimis diculke, bebas. Nah, kama yutliquhu du'atul huriyah, sebagaimana diculke oleh siapa? Du'atu, para penyeru. Para penyeru apa? Al-hurriyatu, para penyeru kebebasan. Kalau berkaitan dengan wanita ya para penyeru emansipasi, ya, emansipasi. Nah ini, kama yutliquhu du'atul hurriyah, sebagaimana apa? Sebagaimana para penyeru kebebasan itu apa? Melepas hawa nafsunya, membebaskan hawa nafsunya. Wis karepmu dituruti. Inna manaqulu lahum, akan tetapi kita katakan kepada mereka, al-hurriyatu, yang namanya bebas, yang namanya merdeka, itu adalah apa yang berada di bawah apa? Al-ubudiyah. Merdeka itu ketika berada di bawah penghambaan diri kepada Allah. Itu baru merdeka.
Merdeka itu kalau apa? Kalau mau sholat, mau puasa. Tapi sayang, ada sebagian orang yang mengatakan syariat Islam itu belenggu, nggak bisa menjadikan orang apa? Bebas. Mungkin teman-teman masih ingat Abdullah Al-Qasimi, ulama besar, penyeru kepada dakwah tauhid, penyeru sunnah, bahkan apa? Bahkan dijuluki Syekhul Islam zaman ini. Para ulama mengakui keilmuannya, buku-bukunya, tapi naudzubillah, di akhir hidupnya meninggal dalam keadaan ateis. Bahkan apa? Mengarang sebuah kitab yang berjudul Hadihi apa? Hadihi Aghlal. Jadi ini adalah belenggu-belenggu syariat. Bahkan sampai mengarang sebuah kitab dengan apa? Berjudul Syariat itu Belenggu. Hadihil Aghlal. Yang awalnya itu ulama besar. Kenapa? Sebagian ulama ada yang menjelaskan sebabnya karena dia itu orangnya ujub. Kalau bangga diri, orangnya itu narsis, bahkan memuji diri sendiri, membuatkan syair-syair pujian untuk dirinya sendiri. Jadi dinasihati oleh para ulama, tapi nggak mempan. Akhirnya apa? Naudzubillah, awalnya ulama besar, jadi meninggal dalam keadaan ateis. Ada sebagian yang menjelaskan sebabnya diantaranya karena fitnah wanita. Jadi terfitnah, tergoda dengan wanita yang ateisme. Nah, karena kan namanya seorang suami itu mudah terpengaruh dengan apa? Istrinya. Wis kadung seneng karo bojone akhirnya apa? Terpengaruh. Nah ini. Yang awalnya itu mengarang kitab-kitab tauhid sunnah, tapi apa? Ya, akhirnya malah membela ateis. Akhirnya berkesimpulan nggak ada Tuhan. Akhirnya berkesimpulan apa? Hadihil aghlal. Syariat Islamnya adalah belenggu. Masuk kon nganggo jilbab, nganggo cadar, terus apa lagi? Masuk kon poso, ya, kon bayar zakat. Intinya apa? Syariat itu adalah kata dia belenggu yang menjadikan orang nggak bebas. Padahal yang namanya bebas itu ketika tunduk pada syariat. Ketika di bawah apa? Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Nah ini cerita tentang su'ul khotimah. Su'ul apa? Khotimah. Iya dan billah. Iya. Dilanjutkan, Mas Agung. Yaqulu. Iya, diterjemahkan. Oh, belum ya. Harabu mereka, yaqulu Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim, harabu mereka lari. Iya, minarriqi dari penghambaan. Mereka lari dari penghambaan alladzi khuliqulahu, penghambaan yang sebenarnya mereka diciptakan untuknya. Maksudnya ya diciptakan untuk penghambaan tersebut, menghamba kepada Allah. Justru mereka kok malah lari dari penghambaan yang mereka diciptakan untuknya, untuk penghambaan tersebut kan untuk beribadah. Namanya ibadah itu kan menghambakan diri dari ubudiyah, ya. Ini aneh, mereka lari dari apa? Penghambaan yang apa? Yang sebenarnya mereka itu diciptakan tujuannya untuk itu. Wabulu, akhirnya mereka ditimpa apa?
birikil hawa wasyaiton, ditimpa dengan menghamba pada hawa nafsu dan setan. Nah, akhirnya apa? Menghamba atau diperbudak oleh apa? Hawa nafsu dan setan. Ini kadang apa? Memang agak sedikit bait syair gitu ya, sehingga terjemahkan agak susah ya. Harabu binar riqil ladzi khuliqu lahu wa bulu biriqil hawa wasyaiton. Nah, mereka lari dari penghambaan yang sebenarnya mereka diciptakan untuknya, dan mereka ditimpa dengan apa? Penghambaan atau perbudakan apa? Hawa nafsu dan setan. Jadi lebih menuruti hawa nafsu dan lebih menuruti setan. Dilanjutkan Bapak Sugeng. Qawaidu bagus. Jatun bil asari to'ati idroka asari to'ati yakmuru di hadapi asari kuli yakin mariatin. Bagus, semangat. Kaidah dalam dampak ketaatan. Iya, bagus. Memperoleh dampak dari ketaatan, yaitu dengan menyingkirkan setiap halangan yang menghalangi. ya, bagus. Barakallahu fiik. Qawaidu mustanbatatun minal hadisi salisi wal ishrin. Itu qaidatun fi asarit ta'ati. Kaidah di dalam apa? Dampak ketaatan. Ini penting. Qaidatun fi asarit ta'ah. Kaidah dalam apa? Kaidah dalam dampak ketaatan. Jadi ketaatan itu berdampak. Sekarang banyak ya, bagaimana Kemenak itu berdampak, Kemendikbud juga berdampak, MBG pun juga berdampak, itu ya. Dampak korupsi. Ya berdampak yang baik seharusnya kan. Fi asari ta'ah, kaidah dalam asar atau dampak dari ketaatan. Idraku asari ta'ati, idraku dari fi'il madhi apa? Adroka, yudriku idrokan. Jadi memperoleh asar ta'ah, memperoleh apa? Dampak dari ketaatan. Idraku asari ta'ati yakunu, itu dengan cara apa? Bihajbi, iya, dengan cara menghalangi apa? Asari, menghalangi dampak kulli illatin, dampak dari setiap penyakit, ya, maniatin, yang menghalangi. Jadi apa? Memperoleh idraku asari ta'ah, memperoleh dampak ketaatan itu dengan cara apa? Bihajbi, dengan cara menghalangi, menghindari apa? Dampak setiap illah, setiap penyakit yang menghalangi, dari dampak tersebut. Ini
Jadi seseorang akan memperoleh dampak dari ketaatan jika apa? Jika menghindari, menjauhkan diri dari apa? Penghalang-penghalangnya, mawaniknya. Ya, menghalangi dari setiap dampak apa? Setiap penyakit yang menghalanginya. Ya, contoh Bapak Khairuddin, ya. Contoh. Ya, masalah nih ya, Agus. Salah. As-salatu Nurun, bagus. salatu nurun Ya, yasuru ana la bagus. tari di atari hadihi to'ati al-nurin na ji anha Iya, bagus. fatakulu Fanakulu, fanakulu gunaka mawani ajabat alaika hadihi anka, angka hadihi natal hadihi natal bagus. bah subuh ha Fahjibha, wajib ha hatta tanala Masya Allah. tilkal nata roh Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, diterjemahkan. contoh Ya, sholat sholat anu cahaya iya, bagus. seorang berkata saya tidak merasakan pengaruh ketaatan ini Masya Allah, bagus. atau cahaya yang didapatkan, Ya, bagus. maka kita katakan ada penghalang-penghalang yang menutupi pengaruh tersebut. Iya, bagus. Hilangkan penghalang-penghalang itu Bagus. agar engkau memperoleh manfaat. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Masalan, ya, contohnya adalah as-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya. Nah, ketika orang sholat itu sudah merasakan belum? Sudah merasakan kalau itu dapat cahaya atau belum? Atau jangan-jangan isi peteng gitu ya? Isi peteng gitu ya. Nah, contoh, yaqulu, ada orang yang mengatakan, ana, ya, saya itu la uhissu. Dari ahassa yuhissu. Ahassa yuhissu. Saya itu enggak merasakan bi'asari hadhihi ta'ah. Saya tidak merasakan dampak dari ketaatan ini. Saya tidak merasakan pengaruh dari ketaatan ini. Belum merasakan apa? Dampak atau pengaruh dari sholat. Awin nurin natiji anha. Juga belum merasakan cahaya yang merupakan hasil darinya, dari sholat tadi. Jadi cahaya yang merupakan hasil yang muncul dari suatu belum ia rasakan. Ini kenapa ini? Jadi kok belum mendapatkan asar dari ketaatan dari apa? Cahaya sholat itu. Mesti ada sebabnya. Apa?
Sama nggih? Nggih. Nggih. Mungkin ya sama kita semua ya, tapi saya lebih parah mungkin. Iya kan ya? Kan nggak boleh. Kemarin ada ceramah Ustaz. Ceramah Ustaz itu ketika mengatakan ya sama seperti kita. Nah ternyata perkataan seperti itu kurang pas. Sama seperti kita. Itu kurang pas. Kurang pasnya di mana? Seharusnya Ustadz mengatakan dia lebih parah gitu loh, lebih parah. Kan menyamakan jamaah dengan Ustadz kan enggak? Maksudnya seharusnya mengatakan ya mungkin sama ya dengan kita ya, no. Kecuali sama ya dengan kita, cuma saya lebih parah gitu, lebih parah. Nah, ada yang seperti itu. Baru kemarin ada kajian. Ya. Tidak selayaknya yang ceramah itu mengatakan ya sama seperti kita. Kenapa? Menyamakan. Seharusnya mengatakan yuk ustadznya lebih parah. lebih parah, belum merasakan ini gitu. Lebih parah. Apa? Gimana, Pak? Tidak. Oh ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang salah ini malah ketika Ustadz mengatakan sama seperti kita ya, ada kata-kata kita itu loh. Seharusnya kan Ustadznya mengatakan ya mungkin sama seperti kita, tapi hanya saja saya lebih parah itu. Nah, fanaqulu kita katakan hunaka mawani'u. Di sana ada penghalang-penghalang. Kenapa belum bisa merasakan nikmatnya sholat, pengaruh sholat, asarnya? Yang mana penghalang-penghalang itu hajabat anka hadihil asaro. Hajabat menghalangi anka darimu hadihil asaro. Pengaruh-pengaruh ini, dampak-dampak ini. Fahjibha, maka hilangkanlah penghalang-penghalang tersebut hatta sehingga tanala engkau memperoleh tilkal asara, ya dampak-dampak atau pengaruh-pengaruh tersebut. Kira-kira apa ya ikhwah? Mawani atau penghalang-penghalangnya itu sebenarnya apa? Iya benar, dosa. Penghalang terbesar itu adalah dosa. Kenapa seseorang itu ya belum bisa merasakan asar dari ketaatan tersebut? Ya. Penghalang terbesarnya adalah dosa. Ini ya. Dosa itu menghalangi seseorang merasakan asar atau dampak tadi, pengaruh tadi. Ya, sampai sini ya ikhwah materi kita. Insyaallah besok kita lanjutkan hadis yang ke-24. Masih satu pertemuan lagi sebelum nantinya kita ujian akhir semester ya. Ya. Tanggal 22 ya? Nih, 22 Juni. Juni nih. Sehingga tinggal dipersiapkan tanggal 22 Juni. Masih 2 pekan lagi. 1. Ya nggak ada ya? Nggak ada. Ya, nanti kita sampaikan materinya mana saja itu ya. Ya. Dari sampai sini ya ikhwah materi kita cukupkan. Fanas'alullaha ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.